Pihak keluarga mengungkap fakta baru terkait kasus meninggalnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Kemlu, Arya Daru Pangayunan. Dikutip dari tribunnews.com, Arya Daru pertama kali ditemukan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dalam kondisi terlilit lakban kuning pada 8 Juli 2025 lalu. Polda Metro Jaya pun menyimpulkan bahwa kematian Arya Daru bukan karena tindak pidana seperti pembunuhan. Pengungkapan fakta baru ini turut menjadi momen pertama kalinya ayah Daru bernama Subaryono muncul pertama kalinya ketika menggelar konferensi pers di kawasan Kota Gede, Kota Yogyakarta, di Yogyakarta pada Sabtu, 23 Agustus 2025, kemarin. Lalu, fakta apa saja yang diungkap oleh pihak keluarga? 7 kali telepon Polsek Menteng, tak ada respons. Kuasa hukum keluarga Arya Daru, Dwi Librianto mengungkapkan sebelum Arya Daru ditemukan tewas, istrinya, Meta Ayu Puspitantri, sempat menelepon Polsek Menteng sebanyak 7 kali. Namun, Dwi menyebut pihak kepolisian tidak memberikan respons. Dia mengatakan momen tersebut terjadi pada 8 Juli 2025 tengah malam atau beberapa jam sebelum Arya Daru ditemukan tewas di kamar kosnya. Tak ada masalah rumah tangga. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Dwi menyebut Arya Daru sempat mengirimkan foto ke Pita ketika antre taksi di Mall Grand Indonesia pada 7 Juli 2025 malam. Namun, setelah itu, nomor WhatsApp Arya Daru tidak aktif. Namun pada malam 7 Juli jam 20 WIB, Daru tidak memberi kabar ke Pita. Tanggal 7 Juli pukul 20.40 WIB, Daru sempat mengirim foto keberadaan antrean taksi di Mall Grand Indonesia. Setelah itu HP Daru tidak aktif, cerita Dwi. Terkait hal ini, Dwi membantah bahwa Arya Daru dan Pita ada masalah rumah tangga. Tidak ada masalah rumah tangga, juga permasalahan dengan orang lain, katanya. Arya Daru sakit kolesterol, kista ginjal, dan GERD. Dwi juga mengungkap kondisi kesehatan Arya Daru yang mengidap sakit kolesterol selama 5 tahun terakhir. Selain itu, almarhum juga menderita sakit kista ginjal yang baru diketahui pada 3 Juli 2025 atau 5 hari sebelum Arya Daru ditemukan meninggal dunia. Pria berusia 39 tahun itu juga menderita asam lambung atau GERD sejak 2 tahun lalu. Dikirim gabus bersimbol. Kuasa hukum lainnya, Nicolai Aprilindo, menyebut sehari setelah Arya Daru meninggal dunia, ada seorang pria misterius mengirim benda-benda kepada asisten rumah tangga, Art, mertua almarhum. Adapun benda yang dimaksud yaitu gabus putih yang dibentuk menyerupai simbol bintang, hati, dan bunga Kamboja. Gabus putih itu, kata Nicolai, dimasukkan ke dalam amplop coklat. Ada seseorang membawa amplop coklat itu berisi simbol-simbol dari gabus putih, yaitu simbol bintang, simbol hati dan simbol bunga Kamboja, kata Nicolai. Amplop itu dari orang misterius, pria, istrinya, Arya Daru, pun tidak tahu, keluarganya pun tidak tahu orang itu siapa. Hanya mengantarkan amplop itu dan memberikan, dan pergi, imbuhnya. Menurut keterangan keluarga Arya, gabus putih itu telah diberikan kepada pihak penyelidik. IG dan WA Arya Daru sempat aktif setelah 40 hari meninggalnya. Fakta mencengangkan lainnya yakni akun Instagram dan nomor WhatsApp Arya Daru sempat aktif setelah meninggal dunia. Padahal, Polda Metro Jaya sempat menyebut ponsel utama milik Arya Daru belum diketemukan. Lalu, hingga saat ini, tidak ada kejelasan pula terkait keberadaan ponsel tersebut. Sementara, kepolisian hanya menemukan ponsel, cadangan, Arya Daru di kamarnya yang disebut terakhir aktif pada tahun 2024 lalu. Aktifnya akun Instagram dan WhatsApp Arya Daru diketahui oleh istrinya. Bahkan, Pita sempat mencoba mengirim pesan ke nomor suaminya dan berstatus terkirim dengan tanda centang 2. Jika dihitung sejak pertama kali jenazah Arya Daru ditemukan yaitu pada 8 Juli 2025, maka aktifnya kembali akun Instagram almarhum terjadi pada Minggu, 17 Agustus 2025. Tim Penasihat Hukum Keluarga Mendiang Diplomat Muda Kemenlu RI Arya Daru Pangayunan, ADP, mendesak polisi mendalami sosok perempuan berinisial V dan sosok pria inisial D, yang bertemu Arya Daru sebelum sang diplomat ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di Jakarta Pusat. Dikutip dari tribunnews.com, tim hukum meminta polisi melanjutkan proses penyelidikan meski dalam keterangan pers sebelumnya.
polisi mengklaim kematian Arya Daru tidak ada keterlibatan pihak lain. Keterangan pers dari pihak Polda itu menyatakan ada 2 orang yang bersama-sama dengan almarhum pada saat di Grand Indonesia, yaitu seorang wanita berinisial V dan seorang pria berinisial D, kata tim penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, Nicolai Aprilindo, saat jumpa pers Yogyakarta, Sabtu, 23 Agustus 2025. Pihaknya bertanya sejauh mana polisi mendalami wanita berinisial V dan sosok pria berinisial D yang bersama diplomat Arya Daru sebelum tewas. Pertanyaan kami adalah sejauh mana pendalaman terhadap wanita berinisial V maupun pria berinisial D, ujarnya. Diketahui diplomat muda Kemlu Arya Daru ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban di kamar kosnya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2025. Selang kira-kira sebulan, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra, mengungkapkan penyelidik belum menemukan unsur pidana terkait kasus kematian Arya. Dalam rilis perkembangan kasus pada Selasa, 29 Juli 2025, Polda Metro Jaya menduga Arya Daru meninggal dunia karena bunuh diri. Lewat jumpa pers pada Sabtu ini, Subaryono, ayah Arya didampingi tim hukum, kemudian mempertanyakan hasil penyelidikan kepolisian tersebut. Beberapa kejanggalan diungkap oleh keluarga dan tim hukum, diantaranya soal hasil penyelidikan polisi, luka lebam tubuh almarhum Arya, kandungan obat dalam urin, yang secara keseluruhan membuat kasus ini tetap misterius. Selain mempertanyakan hasil penyelidikan kepolisian, keluarga diplomat Kemlu Arya Daru dan tim hukum bertanya-tanya soal sosok perempuan V dan pria D yang disebut polisi dalam rilisnya pada akhir Juli 2025 lalu. Menurut Nicolai, hingga saat ini polisi belum memaparkan penjelasan di balik pertemuan Arya Daru dengan 2 orang tersebut. Apa yang menyebabkan almarhum kelihatan panik setelah bertemu 2 orang oknum tersebut? Ini perlu didalami oleh pihak penyelidik sejauh mana peran dari kedua oknum itu, informasi apa yang diberikan kepada almarhum. Sehingga almarhum kelihatannya seperti orang panik, itu perlu diungkapkan, pungkasnya. Kalau saya pensiun tahun usia 65 dan sekarang sudah 71. Fisik semakin rentan, ingatan juga sudah tidak setajam dulu. Bicara pun tidak selancar dulu waktu masih aktif. Inilah kemudian kami merasakan bahwa kami pada posisi yang sangat lemah dan menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan ini adalah menyangkut saya sebagai ASN, anak saya sebagai ASN. Maka kami mohon kepada pimpinan negara ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya. Kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Sementara ini kami betul-betul tidak berdaya karena informasi beredar sangat variasi sehingga kami tidak tahu. Yang tahu saya adalah bahwa dari di mata kami, di sepengetahuan kami adalah yang saya sampaikan tadi, dia pribadi yang memiliki tanggung jawab dengan keluarga, dengan orang tuanya, dengan masyarakat, dan tentu saja dengan tempat dia bekerja. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden untuk segera bisa menginstruksikan kepada bapak-bapak yang kami sebut tadi, Kapolri terutama yang menangani masalah-masalah ini, kemudian Panglima TNI, kemudian Menteri Luar Negeri di mana almarhum bekerja. Semoga misteri ini segera terungkap dan Daru dan keluarga mendapatkan keadilan apa yang terjadi yang saat sekali ini masih menjadi misteri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.
Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.